Bist du soweit? Hola movie gengs, Das ist unser Sohn Sean. lemah letih lesu. Mungkinkah itu pertanda ada yang belum dapat jatah gaji bulanan? Lanjut di perjalanan film kali ini bergenre horor supranatural berjudul Before I Wake, mengisahkan pasangan suami istri bernama Jesse dan Mark pasca meninggalnya anak semata wayang mereka yang bernama Sean. Lalu mereka mengadopsi Cody, seorang bocah 8 tahun yang memiliki anugerah sejak dia lahir. Ia sanggup memproyeksikan mimpi menjadi kenyataan. Cody menciptakan karakter makhluk menyeramkan yang bernama The Cankerman yang sangat berbahaya dan memakan manusia ketika Cody tertidur. Gimana kisahnya? Kita simak aja yuk, cus! Film dibuka saat Cody yang sedang tertidur. Kemudian ada seorang lelaki masuk ke kamarnya dengan perlahan-lahan. Lelaki itu memegang sebuah pistol hendak menembakkan ke arah Cody. Ketika dia hendak menarik pelatuk, pintu kamar itu terbuka dan membuat pria kaget menembakkan pistol ke arah berlawanan, sehingga Cody pun terbangun. Kemudian lelaki tersebut menangis. Di sebuah yayasan panti asuhan, pasangan suami istri yang bernama Mark dan Jesse sedang mencari anak untuk diadopsi. Pengurus yayasan yang bernama Natalie menyarankan untuk mengadopsi Cody. Natalie menceritakan bahwa ibu Cody telah meninggal ketika Cody berusia 3 tahun. Dan Cody sudah diadopsi 2 kali, namun dikembalikan lagi oleh orang tua asuhnya. Cody adalah anak yang pintar dan kuat. Namun masalah Cody adalah dia mengalami kesulitan untuk tidur. Scenes berganti pada saat Mark dan Jesse sedang mempersiapkan kedatangan anak angkatnya beberapa hari lagi. Mereka sedang mencopot semua figura foto yang menempel di dinding. Foto anak lelaki tersenyum riang memakai busana formal berwarna abu putih. Anak itu adalah Sean, anak semata wayang mereka yang telah meninggal dunia beberapa waktu lalu. Beberapa saat kemudian, scene berganti ketika Jesse sedang mengikuti sesi terapi penyembuhan psikis bersama psikolog bernama Peter. Jesse menceritakan dia masih mengalami kesulitan untuk tidur semenjak ditinggal pergi anak lelakinya. Nampak juga bahwa Jesse masih trauma dengan rasa kehilangannya. Waktu malam hari di rumah, Jesse yang tidak dapat tidur, dia pergi ke kamar mandi. Dia melihat bathtub dengan mata yang berkaca-kaca. Ia kembali teringat bagaimana kejadian ketika Sean tenggelam di sana. Dia menjadi tegang seperti hal itu sedang terjadi. Esok harinya mereka sedang menunggu kedatangan Cody di rumah dengan penuh semangat. Saat itu Cody tiba diantarkan oleh Natalie. Mereka menyambut Cody di rumah dengan hangat. Cody merupakan anak yang ramah. Dia membawa sebuah kotak rahasia di tangannya. Awalnya dia belum mempercayai Mark, tetapi kemudian dia memberikannya pada Mark untuk dibawakan masuk ke dalam rumah. Ketika ia masuk, ia segera melepaskan sepatunya karena menurutnya sepatu dapat membuat lantai kotor. Kemudian Mark dan Jesse menunjukkan kamar baru miliknya. Kamar itu masih terlihat sederhana karena Mark dan Jesse ingin agar Cody mendekorasi sesuai dengan keinginannya. Cody pun memberitahu mereka jika ia amat menyukai kamar itu. Saat malam, Jesse dengan kasih sayangnya mengantarkan Cody untuk tidur. Setelah kedua orang tua angkatnya meninggalkannya sendiri di kamar, Cody justru membuka kotak rahasianya. Di dalam kotak itu berisikan buku tentang beragam kupu-kupu. Nampaknya Cody begitu sangat menyukai kupu-kupu. Keesokan paginya, dia berangkat diantar Mark ke sekolahannya yang baru. Dia duduk bersebelahan dengan anak gadis bernama Annie yang nampak begitu ramah padanya. Sorenya di rumah, dia sedang mandi sendiri di bathtub. Karena Jesse trauma dengan yang dialami Sean dulu, dia pun menunggu Cody di balik pintu kamar mandi serta sesekali menanyakan pada Cody apakah dia baik-baik saja di dalam. Kemudian Jesse masuk ke kamar Cody hendak membereskan kamarnya. Secara tidak sengaja dia menemukan kotak rahasia Cody di bawah ranjang. Karena penasaran, akhirnya dia membuka kotak itu. Dia mendapati botol pil kafein di sana. Saat tidur, Jesse menanyakan tentang kafein itu. Cody menjawab jika ia sengaja meminum pil itu karena ia tidak ingin tidur. Sebab jika ia tidur, ada Cankerman yang akan muncul dan memakan manusia. Cody juga bercerita jika Cankerman lah yang telah memakan ibu kandungnya.
Lalu Jessie mengatakan jika Cody aman, karena Cody sudah pindah ke rumah bersamanya. Namun Cody mengatakan jika Kankerman selalu ikut bersama kemanapun Cody pergi. Jessie menceritakan ketika ia kecil dulu pernah takut dengan penyihir yang berada di luar jendela kamarnya. Namun sejak Jessie tahu kebenaran suara-suara penyihir itu ternyata hanyalah ranting pohon, sejak saat itu Jessie tidak pernah takut lagi. Beberapa saat kemudian, saat Mark dan Jessie sedang menonton TV, ada keajaiban aneh yang terjadi. Sekumpulan kupu-kupu memasuki ruangan. Mark mencoba untuk menangkap kupu-kupu itu, sementara Jessie hanya memandang heran berasal dari mana kupu-kupu itu. Lalu kemudian ada sosok aneh di belakang pintu, dan seketika itu juga kupu-kupu pun menghilang. Malam itu Jessie kembali tidak dapat memejamkan matanya. Lalu dia beranjak ke dapur untuk meminum obat. Hal aneh pun terjadi lagi. Pintu lemari tiba-tiba tertutup dan membuat kaget, sehingga menjatuhkan gelas dari tangannya. Kemudian dari lorong dia melihat bayangan seorang anak laki-laki berlari ke atas tangga. Bayangan itu mirip sekali dengan sosok anaknya yang sudah meninggal. Lalu dia memeriksa kamar mandi dan kamar Cody, namun tidak terjadi apa-apa di sana. Scenes berganti pada saat Jessie sedang berada pada sesi terapi grup dengan Dr. Peter. Ia menceritakan kejadian yang ia alami tadi malam. Jessie juga menebak-nebak jika sosok bayangan yang ia lihat merupakan Sean yang kembali karena menurut Jessie, Sean tidak terima dengan kehadiran Cody di rumahnya. Dr. Peter mengatakan jika apa yang dilihat Jessie hanyalah mimpi semata. Meskipun itu terasa sangat nyata, hal itu tercipta karena Jessie sedang terpengaruh emosi yang negatif. Jessie hanya menganggukkan kepalanya meskipun ia merasa bahwa yang dialaminya itu bukanlah mimpi. Di tempat lain, Cody yang berada di kelas, teman di sebelahnya yang bernama Annie sedang memperhatikan Cody yang asik menggambar kupu-kupu berwarna merah. Lalu ada anak lelaki bernama Tate masuk ke kelas setelah ia dihukum oleh guru karena bolos kelas dan bersembunyi di dalam gudang. Di rumah, Jessie dan Mark sedang mempersiapkan makan malam. Cody memperhatikan foto yang berada di ruang keluarga. Cody menanyakan siapa anak lelaki dalam foto tersebut. Mark menjawab jika ia adalah Sean, anak mereka. Jessie menambahkan jika Sean telah berada di surga. Cody pun juga mengatakan jika ibunya juga berada di surga, namun ia tidak dapat mengingat seperti apa wajah ibunya itu. Ketika Cody tidur, seekor kupu-kupu hinggap di tangan Mark, dan tiba-tiba saja di depan mereka muncul Sean yang telah berdiri dan tersenyum ke arah mereka. Dia mengenakan busana yang sama persis seperti yang ada di dalam foto keluarga. Jessie menghampirinya sambil menangis setengah tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Jessie mendekat dan menyentuh wajah anak itu. Namun ketika hendak memeluknya, tiba-tiba Cody terbangun dan Sean pun menghilang. Cody turun dari kamarnya menghampiri dan meminta maaf. Mark dan Jessie hanya terdiam karena mereka sedang kebingungan. Keesokan paginya saat sarapan, Cody meminta maaf lagi karena mimpinya semalam. Lalu Jessie mengantarkannya sekolah. Sementara Mark yang penasaran, ia langsung mencari tahu kaitan tentang kupu-kupu dan foto Sean serta mimpi Cody. Dalam hati mereka menyadari jika kedatangan Sean merupakan wujud nyata dari mimpi Cody. Cody hanya menangkap Sean dari apa yang dia lihat dari foto. Kini Cody sudah mulai dekat dengan keluarga barunya. Ia sedang bermain game dengan Mark. Lalu Jessie menunjukkan rekaman video Sean saat Natal terakhir mereka. Sebenarnya Jessie ingin mendengar suara Sean, sehingga ia memutar video itu agar Cody mendengar dan mengingat suaranya, agar Cody dapat mewujudkan mimpinya kembali dengan lebih nyata. Saat Cody tidur, mereka sengaja begadang sembari menantikan mimpi Cody. Saat Mark akan tidur, Jessie masih ingin menunggu kedatangan Sean. Saat hendak membuat kopi, tiba-tiba kupu muncul lagi, dan sebuah pohon Natal berada di ruangan itu. Sean muncul lagi dengan mengenakan busana persis di dalam video. Sean sedang asik membuka hadiah Natalnya. Jessie sangat bahagia dengan kehadiran Sean. Mark hanya berpikir dan memperhatikan Sean, lalu ia memanggilnya dengan nama Cody. Sean pun tersenyum dan melihat Mark. Beberapa saat kemudian, kupu-kupu itu berubah wujud menjadi Kankerman dan berjalan menuju kamar Cody, lalu membisikkan kata jika ia akan selalu bersamanya. Kemudian Cody terbangun dari tidurnya. Di kelas, Cody menggambar Kankerman dan mencoret-coretnya agar tidak terlihat.
Dia berpikir jika hal itu akan membuat Cangkerman menghilang dari mimpinya. Sepulang sekolah, ternyata Jessie sudah memasang kembali foto Sean di dinding. Mark tahu tujuan Jessie sebenarnya. Saat Cody tidur, Mark dan Jessie berdebat. Mark mengatakan jika yang dilakukan Jessie dari sejak pemutaran video tidaklah benar dan tidak adil untuk Cody. Namun Jessie berkata jika Cody butuh tidur dan mereka berdua butuh penyembuhan. Mark masih bersikeras memberitahu istrinya jika wujud Sean adalah bukan anak mereka, dan Jessie telah memaksa Cody menjadi sebuah proyektor mimpi. Lalu Mark mencopot kembali foto-foto Sean. Esok paginya Cody berangkat sekolah dengan membawa kupu-kupu di botol kaca. Cody sedang ditunggu Annie di depan gerbang. Namun anak bandel yang bernama Tate yang beberapa waktu lalu dihukum guru, dia sengaja menyenggol dan menjatuhkan botol kupu-kupu Cody hingga pecah. Karena kesal, Cody lalu mendorongnya sampai terjatuh. Lalu Annie membantu Cody mengatai jika Tate lah yang memulai semuanya. Di dalam kelas, Cody berjuang melawan rasa kantuknya, sehingga saat istirahat gurunya menyarankan Cody untuk pergi ke ruang kesehatan. Namun sayangnya Tate sedang berdiri di depan kelas sedang menunggu Cody untuk membalas dendam. Lalu Cody berkata pada gurunya jika ia hanya ingin tinggal di dalam kelas saja. Beberapa saat kemudian guru pergi, lalu tanpa sengaja Cody pun tertidur. Tate masuk ke dalam kelas hendak mengerjai Cody. Namun tak terduga Cangkerman sudah berdiri di belakang Tate. Annie yang melihat kejadian itu pun berteriak sehingga membangunkan Cody. Dan akhirnya Tate pun menghilang bersama Cangkerman. Malam harinya Mark menghampiri Cody di dalam kamar dan mencoba menenangkannya. Sementara itu Jessie masih duduk menunggu kedatangan Sean. Lalu ia hendak membuat kopi, namun sayangnya kopi itu telah habis. Ternyata kopi itu telah diambil oleh Cody untuk diminumnya karena ia tidak ingin tidur setelah kejadian tadi siang di sekolahnya. Dia mencoba membuka buku kupu-kupu untuk mengalihkan pikirannya tentang Cangkerman. Namun tiba-tiba dia mendengar sesuatu yang bergerak dari bawah kasurnya. Ia pun segera memeriksanya dan tiba-tiba dia dikejutkan oleh sosok seorang anak kecil yang tak lain adalah Tate dalam wujud yang menyeramkan sudah berada di belakangnya. Sementara itu Jessie yang tertidur di sofa, dia terbangun dan di depannya telah berdiri Sean di sana. Namun ada yang aneh, Sean mengucapkan bahwa ia terbangun dan tidak mungkin ini terjadi. Scene beralih pada Cody yang masih berteriak ketakutan di ranjangnya. Jessie langsung bergegas menghampiri dan memeluk Cody saat itu juga. Keadaan menjadi aneh, di mana Cody masih terjaga namun kehadiran Sean dan anak menyeramkan itu menjadi sesuatu yang baru. Paginya Cody tidak mau berangkat sekolah dengan alasan dia sedang tidak enak badan. Mark lalu berusaha menyenangkannya dengan mengajaknya untuk berbelanja. Sementara itu Jessie sedang bekerja. Dia adalah seorang suster di rumah sakit. Jessie mengonsultasikan masalah insomnia Cody pada rekannya seorang dokter, lalu memberikannya resep obat Zolpidem agar Cody dapat tertidur. Ketika Mark dan Cody pulang berbelanja, mereka sudah ditunggu oleh petugas polisi di depan rumah. Kedatangan mereka hendak menanyakan perihal hilangnya Tate di sekolahan. Karena pada saat itu, Cody sedang berada di kelas bersama Tate sebelum dia menghilang begitu saja. Beberapa saat kemudian, Mark dan Cody sedang merakit tempat tidur mobil baru untuk Cody. Mereka terlihat sangat akrab. Saat Jessie pulang bekerja, Mark menceritakan tentang kedatangan polisi ke rumah untuk menanyakan tentang hilangnya Tate. Mereka menganggap itu adalah sebuah penculikan, namun terlihat jika Cody berusaha mengalihkan perhatian. Dan tiba-tiba saja Cody menanyakan bagaimana Sean meninggal. Mark dan Jessie pun terkejut dengan pertanyaan Cody. Malam harinya, Mark dan Cody sedang bersenang-senang mengecat kamar Cody dengan warna orange. Jessie datang membawakan susu dan kue untuk mereka. Namun tanpa sepengetahuan Mark, Jessie telah memberikan Zolpidem pada susu Cody. Setelah meminumnya, Cody pun akhirnya mengantuk. Sebelum ia tidur, mereka sempat berbincang-bincang sebentar. Cody mengatakan jika hari itu adalah sangat menyenangkan dan menjadi hari favoritnya. Lalu Mark menceritakan bagaimana Sean meninggal dunia. Mark terlihat sangat menyayangi Cody. Jessie di bawah sedang terduduk melamun. Mark datang untuk menghiburnya dengan mengatakan jika Jessie adalah ibu yang paling baik yang dibutuhkan oleh Cody sekarang, dan mereka tidak memerlukan hal-hal lain lagi. Lalu Mark menyuruhnya untuk tidur. Sesaat setelah beranjak, Sean menampakkan diri namun tidak ada lagi senyuman di wajahnya. Dia menatap tajam Jessie dan terjadilah mimpi buruk Cody. Mark mencoba untuk membangunkan Cody, namun Cody tidak terbangun karena dia telah diberikan obat tidur oleh Jessie.
Lalu Kankerman muncul dari dalam kotak hadiah Natal. Kankerman terus saja mengganggu mereka. Bahkan dia berusaha masuk ke dalam kamar Cody. Mark dan Jesse berusaha menahan pintu, namun Kankerman begitu kuat hingga dapat membuat Mark dan Jesse terpental. Mark mencoba menghalangi Kankerman agar tidak mendekati Jesse dan Cody, namun sayangnya Mark terperangkap dalam tubuh Kankerman. Sebelum akhirnya menghilang, Mark menyuruh Jesse untuk keluar dari rumah tersebut. Jesse tidak tinggal diam, dia berusaha menyelamatkan suaminya, namun Kankerman memukulnya hingga dia terjatuh dan pingsan. Pada scene selanjutnya, Jesse sudah mulai tersadar. Saat itu Cody sedang dalam sambungan telepon dengan 911. Karena kejadian tersebut, Jesse diinterogasi oleh polisi mengenai pembiusan yang dilakukan pada Cody. Jesse membela dirinya jika itu sudah diresepkan oleh dokter karena Cody mengalami gangguan tidur. Sedangkan Cody dibawa oleh pihak kepolisian untuk diserahkan pada dinas sosial kembali. Jesse berusaha menahan polisi untuk tidak membawanya, namun tidak berhasil. Jesse begitu sangat sedih dengan kepergian Mark dan juga Cody pada malam itu. Kini hanya tinggal Jesse sendirian di rumahnya. Keesokan harinya dia datang menemui Natalie, namun Natalie sangat marah pada Jesse. Ia bahkan tidak ingin memberitahukan keberadaan Cody saat ini. Lalu Jesse menceritakan jika ia harus bertemu dengan Cody karena ini mengenai kepergian suami dan mimpi Cody. Seketika itu Natalie tertegun sejenak. Nampak jika cerita mengenai mimpi Cody sudah tidak asing baginya. Saat itu Jesse melihat dokumen pengadopsian Cody di atas meja. Natalie beranjak dari kursinya untuk memberikan kertas brosur psikolog untuk Jesse dan mengatakan jika ia tidak ingin bertemu lagi dengan Jesse. Jesse mengambil brosur itu dari tangan Natalie lalu pergi. Namun ternyata sebelum itu Jesse telah mengambil dokumen Cody tanpa sepengetahuan Natalie. Di dalam mobil, Jesse membuka isi dokumen Cody tersebut yang berisi data-data orang tua adopsi sebelumnya. Jesse lalu bergegas menemui mantan orang tua asuh Cody yang bernama Willan di sebuah rumah sakit jiwa. Willan menyambut kedatangan Jesse dengan baik. Karena sejak kejadian yang menimpanya hingga saat ini hanya Jesse yang percaya dengan cerita Kankerman dan mimpi Cody. Willan mulai menceritakan tentang mimpi Cody yang akan menjadi kenyataan indah namun juga sangat berbahaya. Ternyata apa yang dialami Jesse dan Mark juga terjadi pada Willan. Istri Willan menghilang karena Kankerman. Cerita Willan benar-benar sama. Mulai dari kupu-kupu hingga munculnya Kankerman hingga akhirnya Willan hendak membunuh Cody pada scene awal tadi. Karena dengan kematian Cody, Kankerman juga akan menghilang sehingga orang-orang yang telah dibawa Kankerman bisa kembali ke dunia. Hanya itulah satu-satunya cara untuk mengembalikan mereka semua. Namun Jesse menolak untuk membunuh Cody lalu pergi meninggalkan Willan. Scenes beralih pada Cody yang sedang duduk di atas ranjangnya. Ternyata dia telah kembali ditempatkan di panti asuhan dan dia tidak dapat tidur selama 2 hari berturut-turut. Dari berkas Cody, Jesse menemukan di mana rumah sakit dulu Cody dilahirkan. Lalu ia menggunakan profesinya sebagai suster untuk mengecoh staf rumah sakit di sana untuk mendapatkan berkas-berkas. Jesse juga mendapati barang-barang tinggalan ibu Cody dulu yang ternyata belum ada yang mengambilnya. Lalu akhirnya Jesse mencari barang-barang peninggalan itu. Di dalam box dia menemukan sebuah buku diari ibunya dan sebuah kain rajutan berbentuk kupu-kupu. Sementara itu di panti asuhan, Natalie sedang mengawasi seorang suster menyuntikkan obat bius pada Cody agar dia tidur. Cody meronta dan mengatakan jika ia tidak ingin menyakiti siapapun lagi. Malam harinya Cody tertidur dengan sangat lelap dengan pintu kamar yang sedikit terbuka. Lalu kupu-kupu bermunculan keluar dari kamar Cody. Saat itu Jesse sudah sampai di depan panti asuhan. Dia masuk ke dalam dengan perlahan-lahan. Nampak di sana tidak ada petugas keamanan satupun yang berjaga. Saat akan menaiki tangga, dia dikejutkan oleh banyaknya kupu-kupu berterbangan. Lalu ia melanjutkan menaiki tangga sampai pada akhirnya ia menjumpai Natalie dalam keadaan berdiri mematung dalam lilitan seperti kepompong. Jesse melangkah lagi ke dalam lorong untuk mencari Cody. Pada sebuah kamar terbuka, dia melihat sebuah bathtub dengan air yang berwarna hitam pekat. Sosok Ted mengagetkannya hingga ia terjatuh di samping bathtub. Saat dia melihat ke atas, terlihat sosok Sean dalam bathtub itu. Dia mengulang kejadian di mana Sean mati tenggelam di sana, dan Jesse pun menangis menyaksikannya. Namun Jesse sadar jika semua itu hanya refleksi dari mimpi Cody.
Lalu Jessie berlalu meninggalkan ruangan itu dan memasuki ruangan lain lagi, di mana di dalam ruangan itu nampak seorang wanita tanpa bola mata yang tak lain adalah refleksi Jessie sendiri yang sedang membelai Cody. Namun pada akhirnya wanita itu menekan kepala Cody dengan jarinya dan membentuknya sebagai Sean. Dan tiba-tiba Mark datang menemuinya dalam keadaan yang sungguh mengerikan. Lalu Jessie menuju ruangan lainnya, di mana lorongnya sangat menyeramkan dan penuh dengan kupu-kupu. Dan di ujung lorong itulah ruangan Cody berada. Cody di atas ranjang sedang tertidur dengan sangat pulas. Dari belakang, Kankerman melempar Jessie ke belakang. Kankerman berdiri di depan pintu sembari menatap tajam pada Jessie. Kankerman mengerang dan berlari mendekati Jessie. Jessie hanya berdiri menunggu Kankerman mendekatinya dan menunjukkan rajutan kupu-kupu biru milik ibu kandung Cody. Kankerman mendekat dan memandangi kupu-kupu biru itu dengan seksama. Lalu mereka saling bertatapan dan akhirnya Jessie merangkul serta memeluk Kankerman. Dan ternyata Kankerman berubah wujudnya perlahan-lahan menjadi sosok Cody lalu menghilang begitu saja. Jessie pun masuk ke kamar Cody, memberikan kupu-kupu itu padanya lalu menggendong keluar kamar. Dan tiba-tiba orang-orang yang saat itu ditawan Kankerman tiba-tiba muncul kembali. Jessie pun tersenyum lega. Natalie yang telah selamat dia mengejar Jessie. Namun Jessie mengatakan jika ia akan membawa Cody pulang. Natalie yang akhirnya mengalami sendiri kejadian mimpi Cody pun akhirnya hanya bisa terdiam saja mengizinkan Jessie membawa Cody. Setelah keadaan sudah terkendali, Jessie menunjukkan Cody buku diari milik ibu kandungnya. Jessie menceritakan isi buku tersebut. Ibu Cody bernama Andrea Morgan. Sejak Cody lahir, ibunya telah mengetahui anugerah indah yang dimiliki Cody. Namun sayangnya saat usia Cody 3 tahun, ibunya meninggal karena kanker pankreas. Sebelum meninggal, dinas sosial telah mencarikan orang tua asuh bagi Cody. Ketika di ICU, saat itu untuk terakhir kalinya Cody menemui ibunya yang sudah terlihat sangat berubah penampilannya yang begitu pucat dan menyerupai Kankerman, bahkan untuk berbicara pun sangat sulit. Kata-kata terakhir ibunya untuk Cody adalah "Aku akan selalu bersamamu". Cody masih begitu kecil untuk memahami semua itu. Wujud Kankerman adalah refleksi mimpi buruknya sejak kecil, yaitu wujud ibunya sendiri saat terakhir kali ia lihat. Dan Cody selalu mengingat kata-kata terakhir ibunya jika ia akan selalu bersamanya. Hal itu membuatnya trauma sehingga selalu ada dalam pikirannya. Karena Cody memiliki anugerah, maka apapun yang ada di dalam pikiran bawah sadarnya terbawa ke dalam mimpi. Baik maupun buruk akan diwujudkannya menjadi kenyataan. Jessie pun juga meminta maaf atas kesalahannya yang telah memperdayai Cody untuk mewujudkan mimpinya tentang Sean. Lalu pada scene akhir, Cody tidur di kamar Jessie. Cody memintanya untuk dibacakan sebuah dongeng sebelum ia tidur. Lalu Jessie memulai ceritanya mengisahkan Cody sendiri. Jessie memberikan bayangan-bayangan tentang orang-orang yang telah terbawa Kankerman kembali ke dunia nyata kembali. Karena orang-orang yang menghilang itu sebenarnya berada dalam pikiran Cody. Dengan begitu, ketika Cody sudah mampu mengendalikan mimpinya, orang-orang yang hilang itu juga akan dikembalikan ke dunia nyata termasuk Mark. Di akhir scene diperlihatkan saat Cody sedang mewujudkan pikirannya tentang kupu-kupu di tangannya dalam kondisi Cody masih terjaga. Di sini juga dapat menjelaskan pada scene sebelumnya, ketika Cody terjaga, namun wujud T dapat muncul dalam kenyataan. Cerita pun berakhir. Terima kasih sudah bergabung di perjalanan film. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan semoga kalian terhibur ya. Nantikan kisah-kisah perjalanan film selanjutnya yang tak kalah seru. I'll see you guys in the next one. Bye bye.